Selamat siang Pak dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama-sama kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka, dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Ada 5 kriteria kolaborasi. Yang pertama yaitu adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Saya juga menjelaskan mengenai interdisiplin. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya ada tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu sama lain. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan, profesional, perawat, dokter, tim kesehatan lainnya, maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa, yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien, standar praktek, standar kerja. Perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Yang pertama yaitu internal dan eksternal. Proses kolaborasi yaitu kontrol kekuasaan, lingkungan praktik, kepentingan bersama, tujuan bersama. Kolaborasi interpersonal. Kolaborasi interpersonal adalah keterlibatan kolektif dan berbagai penyediaan layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Kolaborasi interpersonal dan transformasi pendidikan. Mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi meliputi yang pertama yaitu kurangi kesalahan pengobatan, yang kedua minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis, yang keempat meningkatkan kepuasan kerja, yang kelima meningkatkan kepercayaan diri perawat. Elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatnya kohesivitas antar profesional. Yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interpersonal. Yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri.
Baik, di sini saya akan membaca kesimpulan dari materi pelayanan kesehatan jiwa. Kesimpulannya yaitu untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.